Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN. Kali ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu terkait dengan strategi internalisasi core values ASN Berhalak dan employer branding bangga melayani bangsa. Jadi yang melatar belakangi munculnya core values ASN Berhalak ini dan employer branding bangga melayani bangsa, yaitu bahwa reformasi birokrasi ini bertujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Nah, tantangannya adalah perubahan budaya kerja ASN yang masih cenderung hierarkis, administratif, dan belum berorientasi pada hasil. Nah, kesenjangan antara kebijakan dan perilaku ASN masih terjadi. Nah, regulasi sudah baik, tetapi belum sepenuhnya diinternalisasi dalam mindset dan etos kerja. ASN perlu beradaptasi dengan era digital dan tuntutan masyarakat modern yang menuntut layanan lebih cepat, kemudian transparan dan berkualitas. Hambatan reformasi juga muncul akibat ego sektoral dan lemahnya kolaborasi antar instansi. Padahal pelayanan publik menuntut kerja lintas sektor. Nah, transformasi budaya kerja ASN menjadi kunci keberhasilan reformasi birokrasi. Perubahan sistem tidak akan bermakna tanpa perubahan perilaku aparatur. Solusinya adalah untuk menjawab tantangan tersebut, Kemenpan RB menetapkan Core Values ASN Berhalak pada tahun 2021 melalui surat edaran sebagai pedoman nasional perilaku ASN di seluruh Indonesia. Core Values ini diperkuat oleh employer branding bangga melayani bangsa sebagai simbol kebanggaan ASN dalam melayani masyarakat. Nah, bagaimana strategi percepatannya? Yang pertama adalah setiap ASN harus bisa memahami konsep dasar dan urgensi dari core values ASN Berhalak. Yang kedua, setiap ASN harus mampu memahami hubungan antara core values ASN Berhalak dengan kinerja ASN. Dan yang ketiga, setiap ASN harus menerapkan strategi internalisasi nilai-nilai beralak di unit kerjanya. Kemudian yang keempat, setiap ASN memahami langkah-langkah membangun employer branding bangga melayani bangsa. Dan yang terakhir adalah setiap ASN harus menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan semangat bangga melayani bangsa. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu terkait dengan konsep dasar core values ASN Berhalak. Nah, core values ASN Berhalak ini merupakan nilai-nilai dasar yang menjadi panduan sikap, perilaku, dan cara kerja seluruh aparatur sipil negara di Indonesia dalam menjalankan tugas dan pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, core values ini bukan sekedar slogan, melainkan panduan moral dan etika kerja ASN agar setiap individu mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan berdampak bagi masyarakat. Kemudian, apa saja makna dari core values ASN Berhalak? Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. ASN hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Aparatur sipil negara tidak sekedar melaksanakan tugas administratif, tetapi harus memiliki jiwa melayani, empati, dan keinginan untuk memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat. Nah, panduan perilakunya yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Dan yang terakhir, melakukan perbaikan tiada henti. Kemudian, akuntabel. ASN harus bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Akuntabilitas berarti bekerja secara jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, baik secara moral maupun administratif. Nah, apa saja panduan perilakunya? Yang pertama yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas. Kemudian yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang terakhir, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kemudian yang ketiga, kompeten. ASN harus terus belajar, berkembang, dan meningkatkan kemampuan diri agar dapat memberikan hasil kerja terbaik. Kompetensi bukan hanya keterampilan teknis, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, beradaptasi, dan berinovasi. Nah, panduan perilakunya yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kemudian yang kedua, membantu orang lain belajar,
Dan yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kemudian harmonis. ASN harus mampu membangun lingkungan kerja yang saling menghormati, menghargai perbedaan, dan menjaga hubungan baik dengan semua pihak. Kerukunan dan kolaborasi menjadi kunci terciptanya suasana kerja yang produktif dan inklusif. Panduan perilakunya yang pertama adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kemudian yang kedua, suka menolong orang lain. Dan yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kemudian loyal. ASN harus berdedikasi tinggi kepada bangsa dan negara, menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta menjaga nama baik institusi. Loyalitas bukan berarti fanatisme buta, melainkan komitmen untuk mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Panduan perilakunya yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Dan yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Kemudian adaptif. ASN harus mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan, kebijakan, dan teknologi dengan sikap positif. Adaptif berarti terbuka terhadap ide-ide baru, tanggap terhadap tantangan, dan mampu berinovasi dalam menjalankan tugas. Panduan perilakunya yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Kemudian yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang ketiga, bertindak proaktif. Kemudian kolaboratif. ASN harus membangun kerjasama sinergis dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Untuk mencapai tujuan bersama, kolaborasi mendorong terciptanya inovasi dan efisiensi dalam pelayanan publik. Panduan perilakunya memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kemudian terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang terakhir, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan nilai-nilai dasar ASN dalam konteks reformasi birokrasi. Berakhlak merupakan penguatan dimensi soft governance yang berfokus pada pembentukan perilaku, etos kerja, dan moralitas aparatur. Nah, reformasi birokrasi tidak hanya berbicara tentang struktur, prosedur, atau regulasi, tetapi bagaimana ASN bekerja dengan cara baru, berorientasi pada hasil atau outcome, dan pelayanan publik yang berkualitas. Internalisasi berakhlak diharapkan ASN menjadi penggerak perubahan atau change agent dalam menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing. Nilai-nilai ini juga menjadi penghubung antara sistem merit, profesionalitas ASN, dan pelayanan publik yang humanis. Nah, kalau kita berbicara korelasi antara core values dengan budaya kerja dan pelayanan publik, ini sangat erat. Yang pertama, terkait dengan budaya kerja. Apa saja korelasinya? Nah, jadi core values ini memiliki hubungan erat dengan upaya membangun budaya kerja positif di lingkungan birokrasi. Budaya kerja ASN mencerminkan nilai-nilai berakhlak akan melahirkan lingkungan kerja yang produktif, saling menghargai, dan inovatif. Nah, korelasinya dengan pelayanan publik, penerapan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten menjadi dasar membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sementara nilai harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif memperkuat sinergi internal organisasi dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Topik berikutnya adalah bagaimana strategi internalisasi core values ASN berakhlak. Nah, sebelum kita mengetahui strategi internalisasi core values ASN berakhlak, kita perlu memahami prinsip dan tahapan untuk melakukan internalisasi core values ASN berakhlak. Internalisasi core values ASN berakhlak bukan hanya sekedar sosialisasi atau hafalan nilai, tetapi merupakan proses pembentukan budaya kerja baru yang tertanam dalam sikap dan perilaku ASN sehari-hari. Nah, yang pertama adalah prinsip. Nah, prinsip untuk strategi internalisasi core values ASN berakhlak yang pertama,
Ini harus konsisten. Konsisten, kemudian ada keteladanan, kemudian partisipatif, dan kontekstual. Kemudian setelah memahami prinsipnya, maka kita lakukan tahapan-tahapannya. Yang pertama, tahapannya yaitu perlu adanya pemahaman atau understanding. Kemudian setelah kita paham, perlu adanya penghayatan, internalizing. Kemudian perlu adanya pengalaman, yaitu practicing. Kemudian setelah pemahaman, penghayatan, dan pengamalan, langkah selanjutnya adalah pembiasaan atau institutionalizing. Kemudian peran pimpinan dan role model dalam internalisasi. Nah, jadi dalam internalisasi core values ASN Beralak, peran pimpinan sangat penting. Pimpinan memiliki peran sentral dalam keberhasilan internalisasi nilai berakhlak. Kepemimpinan yang menjiwai nilai-nilai tersebut akan menciptakan efek domino terhadap perilaku bawahannya. Pimpinan bukan hanya penyampai pesan nilai, tetapi juga teladan utama yang menunjukkan bagaimana nilai itu dijalankan dalam tindakan nyata. Yang pertama, pimpinan itu bertindak selaku komunikator nilai. Kemudian yang kedua sebagai role model, yang ketiga sebagai penggerak budaya organisasi, dan yang keempat sebagai evaluator. Integrasi nilai berakhlak dalam manajemen kinerja ASN. Nah, dalam perencanaan kinerja, menyelaraskan nilai berakhlak dalam penyusunan sasaran kinerja pegawai dengan menambahkan indikator perilaku kerja yang mencerminkan nilai-nilai tersebut. Kemudian dalam pelaksanaan dan pembinaan, pimpinan melakukan coaching dan mentoring untuk memastikan nilai berakhlak diterapkan secara konsisten selama pelaksanaan tugas di unit kerjanya. Kemudian evaluasi kinerja. Pimpinan melakukan penilaian, tidak hanya menilai terkait hasil kerja atau output, tetapi juga proses dan perilaku kerja yang sesuai dengan nilai-nilai inti. Kemudian perlu adanya penghargaan dan penguatan. Nah, ASN yang menunjukkan perilaku sesuai nilai berakhlak diberi apresiasi agar menjadi inspirasi bagi yang lainnya. Kemudian topik berikutnya yaitu terkait dengan employer branding bangga melayani bangsa. Nah, dalam konteks sektor publik, employer branding bukan sekedar strategi komunikasi, tetapi merupakan upaya strategis untuk membangun citra positif ASN aparatur sipil negara sebagai profesi yang berintegritas, kompeten, dan berorientasi pelayanan. Employer branding di lingkungan birokrasi bertujuan untuk yang pertama, menumbuhkan kebanggaan internal ASN terhadap profesinya sebagai abdi negara. Yang kedua, membangun kepercayaan eksternal masyarakat terhadap kinerja dan profesionalisme ASN. Dan yang terakhir, meningkatkan daya tarik birokrasi sebagai tempat kerja yang kredibel, modern, dan berdampak. Nah, hubungan antara core values ASN Beralak dan employer branding bangga melayani bangsa. Nah, core values ASN Beralak itu membentuk perilaku ASN. Setelah perilaku ASN terbentuk, maka tercipta pengalaman positif masyarakat yang dilayani. Kemudian setelah tercipta pengalaman masyarakat yang positif yang tadinya dilayani, akan membangun citra atau branding ASN. Kemudian makna dan pesan utama bangga melayani bangsa. Nah, kata bangga ini maknanya adalah mencerminkan rasa kepemilikan, dedikasi, dan kehormatan menjadi bagian dari profesi ASN yang mengabdi kepada negara. ASN bukan sekedar pekerja administratif, tetapi penjaga nilai-nilai luhur pengabdian. Kemudian kata melayani bangsa, maknanya adalah menegaskan bahwa esensi keberadaan ASN adalah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sebagai wujud cinta kepada tanah air. Bagaimana strategi membangun citra positif ASN melalui perilaku pelayanan? Citra positif ASN tidak lahir dari kampanye visual semata, melainkan dari perilaku nyata di lapangan. Setiap interaksi ASN dengan masyarakat menjadi titik sentuh yang menentukan apakah publik merasa puas, kecewa, atau bahkan bangga terhadap birokrasi. Nah, strateginya yang pertama adalah pelayanan dengan empati. Kemudian yang kedua, konsistensi dalam integritas. Yang ketiga, profesionalisme dan kompetensi. Yang keempat, komunikasi publik yang humanis. Yang kelima, keteladanan dan inovasi.
Dan yang keenam, penguatan kolaborasi. Nah, integrasi nilai dan branding dalam perencanaan kinerja ASN. Nah, dalam sasaran kinerja pegawai atau SKP, nilai-nilai seperti berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kolaboratif dapat diterjemahkan dalam indikator perilaku kerja dan target pelayanan publik. Kemudian dari aspek perilaku ASN, core values berakhlak menjadi dasar penilaian dalam aspek perilaku yang mendukung pencapaian hasil kinerja. Kemudian dari aspek perencanaan program dan kegiatan, program yang berorientasi pada inovasi pelayanan publik, penguatan integritas, dan peningkatan kepuasan masyarakat merupakan bentuk implementasi nilai berakhlak dalam skala organisasi. Nah, bagaimana strategi monitoring dan evaluasi penerapan nilai? Yang pertama, dengan melakukan self-assessment kepada ASN. ASN melakukan penilaian mandiri terhadap perilaku kerja yang telah mencerminkan nilai berakhlak. Yang kedua, penilaian oleh pimpinan langsung. Atasan melakukan observasi dan memberikan umpan balik konstruktif terkait penerapan nilai-nilai di unit kerjanya. Dan yang ketiga, survei persepsi masyarakat dan pegawai. Mengukur sejauh mana masyarakat dan sesama ASN merasakan perubahan perilaku dan kualitas pelayanan publik. Dan yang keempat, integrasi dalam sistem kinerja. Evaluasi nilai dan branding dimasukkan dalam sistem merit, termasuk dalam mekanisme reward dan punishment berbasis perilaku kerja. Indikator keberhasilan internalisasi dan branding ASN untuk level individu ASN dapat dilihat dari ASN tersebut dapat menunjukkan perilaku kerja sesuai nilai berakhlak dalam keseharian. Kemudian meningkatnya motivasi dan kebanggaan ASN terhadap profesinya. Kemudian yang terakhir, ASN tersebut menjadi teladan dan penggerak nilai di lingkungannya. Kemudian dari level organisasinya dapat dilihat dari meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Kemudian terciptanya budaya kerja kolaboratif, terbuka, dan berorientasi hasil. Dan yang terakhir, terintegrasinya nilai berakhlak dalam kebijakan, program, dan sistem kerja. Nah, kalau kita melihat studi kasus yang terjadi di beberapa pemerintah daerah, ambil contoh dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang pertama, Provinsi Jawa Barat telah melakukan integrasi nilai dalam rencana kinerja. Setiap perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai mengaitkan indikator perilaku kerja dalam SKP dengan nilai-nilai berakhlak. Misalnya, indikator berorientasi pelayanan diterjemahkan dalam kecepatan dan ketepatan layanan publik. Kemudian, pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan sosialisasi terkait dengan core values berakhlak. Melalui biro organisasi dilakukan pelatihan internal dan sosialisasi berkelanjutan agar seluruh ASN dapat memahami, menghayati, dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut. Kemudian pemerintah Provinsi Jawa Barat juga melakukan kampanye branding ASN. ASN di Jawa Barat aktif mempromosikan semangat bangga melayani bangsa melalui media sosial, kemudian kegiatan publik, dan aksi nyata seperti pelayanan jemput bola ke masyarakat terpencil. Kemudian mereka juga melakukan coaching dan mentoring, di mana pimpinan perangkat daerah atau unit kerja memberikan pembinaan langsung kepada bawahan untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja. Kemudian mereka selalu melakukan evaluasi terhadap budaya kerja. Melalui survei internal, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengukur persepsi ASN tentang penerapan nilai berakhlak dan dampaknya terhadap peningkatan kinerja serta kepuasan publik. Nah, Sobat ASN, itulah strategi internalisasi core values ASN berakhlak dan employer branding bangga melayani bangsa di pemerintah daerah.